Tony baru saja kembali ke rumah setelah keluar dari militer. Namun ia mendapati ada seorang pria di rumah. Tanpa banyak bicara, istrinya langsung menyerahkan surat perceraian. Tony mengira mereka akan berdebat hebat, tapi alih-alih marah, Tony justru merasa senang dan berbalik pergi. Semua itu membuat istrinya dan pria tersebut bingung. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Tony bertemu seorang gadis di kereta. Gadis itu berusaha meletakkan koper di rak atas, namun tanpa sengaja koper itu terjatuh. Dengan niat baik, Tony menawarkan bantuan. Namun tak disangka kereta tiba-tiba bergerak, dan mereka pun terlibat dalam kontak fisik yang tak terduga. Dalam kebingungannya, gadis itu mengambil tiket kereta Tony, dan roda takdir pun mulai berputar. Ketika Tony sadar kembali, gadis itu sudah hilang. Kereta sudah sampai di stasiun, namun tujuan Tony masih jauh. Jadi ia melanjutkan perjalanan dengan bus. Secara kebetulan, gadis itu juga ada di bus yang sama. Mereka pun mulai mengobrol dan merasa cocok. Tapi tiba-tiba dua preman naik ke bus dan membuat keributan. Tony yang tak tahan, langsung berdiri dan melawan. Tak lama kemudian, para preman itu kalah. Namun, Tony bukannya dipuji oleh sopir, ia malah diusir dari bus. Seharusnya Tony dan gadis itu berpisah di sana. Namun saat Tony berjalan melalui jalan kecil menuju tujuan berikutnya, ia bertemu gadis itu yang sedang menangis di tengah jalan. Mungkin karena kehangatan Tony, gadis itu membuka hati. Ia menceritakan kesedihannya kepada Tony. Setelah mendengarnya, Tony memberi sebuah ide. Ia menyarankan gadis itu membawa suami palsu pulang ke rumah, untuk berpura-pura segalanya baik-baik saja. Alasan Tony membantu gadis itu, karena ia sudah lama merasa diabaikan oleh istrinya. Bahkan pada hari ia pulang dari militer, Tony pulang sendirian. Yang lebih buruk lagi, ia malah dikirim untuk tugas dinas ke tempat yang jauh. Dengan itu, Tony memutuskan untuk melihat hidupnya dari sudut pandang yang baru. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang istrinya. Untuk membantu gadis itu menyelesaikan masalahnya, Tony ikut gadis itu ke kampung halamannya. Di sana ia melihat kebun anggur yang indah seperti surga. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Tony buru-buru melindungi gadis itu di belakangnya. Ternyata, ayah gadis itu datang. Dia jelas tidak menyambut Tony dengan baik. Dengan marah ia mengutuk Tony dan menyuruhnya pergi. Namun, anggota keluarga gadis lainnya tidak menunjukkan permusuhan pada Tony. Mereka malah senang karena gadis itu menemukan suami yang cocok. Ayah gadis itu kemudian mendatangkan kakek. Tapi kakek justru menyambut Tony dengan hangat. Ini membuat ayah gadis itu terkejut. Kemudian, untuk menunjukkan penerimaannya terhadap Tony, kakek memakan sepotong coklat dari Tony. Situasi pun mulai lebih santai. Ibunya bertanya apakah gadis itu dengan tulus ingin menikahi Tony. Saat makan malam, keluarga hadir dengan pakaian terbaik. Gadis itu dan Tony berbagi cerita tentang bagaimana mereka bertemu. Semua orang menikmati momen itu. Namun, ayahnya tiba-tiba memotong pembicaraan. Ketika ia tahu Tony tumbuh besar di panti asuhan, ia sangat marah. Ia merasa Tony tidak pantas menikahi gadis itu. Meskipun gadis itu membela Tony, ayah tetap meremehkan Tony. Tony yang sudah tidak tahan, berdiri dan pergi ke halaman untuk mengambil udara segar. Namun, malam pertama mereka tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Sesuai dengan adat setempat, orang tua gadis itu memberikan kamar utama untuk pasangan pengantin. Namun, Tony memilih tidur di lantai. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Malam itu penuh dengan keheningan. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa.